Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi pelayanan BK, dan kesalahpahaman terhadap BK. Bimbingan dan konseling atau guidance and counseling merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang pembimbing untuk membantu mengoptimalkan individu. Bimbingan merupakan bagian dari program pendidikan secara keseluruhan yang membantu mengembangkan kesempatan yang dimiliki oleh individu dan pemberian layanan secara khusus di mana layanan yang diberikan setiap individu dapat berkembang secara optimal melalui kemampuan dan kapasitas secara terbatas. Pengertian bimbingan. Istilah bimbingan atau guidance dalam bahasa Inggris dimaknai dengan menunjukkan, menentukan, atau mengemudikan. Secara harfiah, istilah bimbingan atau guidance, guide and see, berasal dari bahasa Inggris, dari akar kata guide yang berarti mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Pengertian konseling. Adapun istilah konseling secara etimologis berasal dari bahasa Latin consilium yang berarti dengan atau bersama. Dalam bahasa Inggris disebut dengan counseling, berasal dari kata counsel yang berarti nasihat, anjuran, atau pembicaraan. Jadi, konseling merupakan upaya pemberian nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling yang paling esensial adalah untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya menjadi lebih mampu, mendorong orang tua dalam mengawasi dan mendampingi perkembangan anak-anaknya, serta mendorong para guru untuk menyediakan atmosfer pembelajaran di kelas yang lebih sehat dan kondusif. Nah, selanjutnya yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Pada rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal yang disajikan oleh Depdiknas dijelaskan bahwa ada 10 fungsi bimbingan dan konseling, di antaranya yaitu yang pertama fungsi pemahaman, fungsi fasilitasi, fungsi penyesuaian, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi pencegahan, fungsi perbaikan, fungsi penyembuhan, fungsi pemeliharaan, dan fungsi bimbingan. Selanjutnya yaitu kesalahpahaman terhadap pelayanan BK. Kesalahpahaman terhadap pelayanan BK disebabkan karena ketidaktahuan tugas, peran, fungsi, tanggung jawab, dan penyusunan program BK yang kurang terencana. Kesalahpahaman terhadap pelayanan BK ini seperti bimbingan dan konseling disamakan saja atau tidak dipisahkan sama sekali dari pendidikan, konselor sekolah dianggap sebagai polisi sekolah, BK hanya menangani masalah yang bersifat insidensial, BK sebagai mata pelajaran pemberi nasihat, BK hanya dibatasi untuk klien tertentu saja, BK melayani orang sakit atau tidak normal, dan lain sebagainya. Sekian dulu pemaparan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.